Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Tugu dan ini adalah pintu selatan. Pada hari ini saya akan ke kota Jakarta naik kereta api yang belum tentu jalan setiap tahunnya. Ini merupakan salah satu kereta langka, kereta terbaru juga di tahun 2023, yaitu kereta KLB Nostalgic Culinary. Yang dimana kereta ini itu memiliki konsep seperti kereta api Taksaka. Kalau Taksaka itu hype trip atau kereta milenial, sedangkan kalau ini KLB Nostalgic Culinary yang dimana nanti itu selama di perjalanan di kereta kelas ekonomi akan ada pedagang asongan seperti itu. Pokoknya vibes-nya seperti perjalanan kereta di zaman dahulu. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta KLB Nostalgic Culinary? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Nah, jadi untuk perjalanan kali ini saya tidak sendirian. Saya bareng bersama Mas Garda. Mas, gimana Mas perjalanan dadakan? Ngantuk, Anda nelpon jam 12 malam. Ayo berangkat ke Jogja sekarang, padahal udah mau tidur, Bray. Ya udah, demi Sultan, akhirnya aku mencari tiket kereta api yang paling dekat. Kita ke Jogja. Dan kereta ini itu langka, belum tentu jalan tiap tahun. Tahun ini kayaknya belum pernah jalan. Kayaknya selama bertahun-tahun ini nggak bakal jalan ya, nggak bakal jalan. Ini benar-benar spesial, KLB Kuliner. Oke, kita langsung coba ke dalam. Nah teman-teman, jadi untuk stasiun Tugu Yogyakarta ini memiliki dua pintu keberangkatan ya. Yang pertama ini ada pintu selatan di Jalan Pasar Kembang dan juga ada pintu timur sebelah sana, tempat biasa saya naik kereta api jarak jauh. Nah untuk pintu selatan ini terdapat juga pintu keluar. Jadi untuk pintu keluar di stasiun Tugu Yogyakarta ini hanya ada di pintu selatan. Ditambah lagi juga di sini untuk keberangkatan kereta Bandara YIA, kereta Prambanan Express, juga kereta KRL Komuter Line. Di sebelah sana itu terdapat sebuah loket, customer service, dan lain-lain. Untuk pintu masuknya sendiri ada di sebelah sini ya, di samping Indomaret. Lurusan banget dengan tulisan Stasiun Tugu Yogyakarta. Untuk Stasiun Tugu Yogyakarta di pintu selatan ini sudah banyak juga ya fasilitas seperti penjual bakpia, ada juga Rotio dan lain-lain, bahkan ada juga Indomaret. Jadi apabila teman-teman belum sempat belanja oleh-oleh ataupun mau belanja dulu sebelum naik kereta itu bisa banget. Bahkan di dalam stasiun itu lebih lengkap lagi teman-teman. Ada banyak penjual oleh-oleh juga, toko-toko bakpia banyak di dalam stasiun maksudnya. Nampaknya ini akan dipasang lokomotif ya teman-teman. Nah, untuk lokomotif dinas dari kereta KLB Nostalgic Culinary ini adalah CC203-9508, yang dimana C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3, CC jadi 3 gandar di depan dan juga di belakang. 203 adalah seri lokomotifnya yang dimana memiliki ciri khas kabin hidung miring. Keren ya, gagah gitu loh. Lalu 95 sendiri adalah tahun pertama dinas di 1995, serta 08 adalah nomor absen ke-8, depo induk PWT sebagai kepemilikan dari lokomotif ini ya teman-teman. Dulunya ini lokomotif punya Bandung, tapi diambil alih sama PWT. PWT Squad. Nggak, ini dulunya lokomotif Bandung ini. Sekarang, ini dulu lokomotif Bandung. Nggak. Awal lagi nih.
Nah, yang baru masuk di jalur 4 ini adalah kereta api Bogowonto. Kereta api Bogowonto ini seharusnya tiba di Yogyakarta sekitar jam 5:38. Tapi jam 7.40 keretanya itu baru tiba di Yogyakarta dan sekarang akan diberangkatkan kembali menuju ke stasiun Lempuyangan. Nanti itu kereta ini dijadwalkan berangkat dari Lempuyangan jam 10 pagi, teman-teman. Jadi ada waktu 2 jam untuk persiapan balik lagi ke Jakarta. Ini dia platnya ya, KLB Nostalgic Culinary dari Gambir ke Yogyakarta PP. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian KLB Nostalgic Culinary ya. Dan KLB sendiri adalah singkatan dari kereta luar biasa. Kenapa kereta luar biasa? Karena memang kereta ini bukan kereta yang berjalan reguler di setiap harinya. Ini merupakan kereta tambahan seperti itu, yang dimana kereta ini belum tentu jalan di setiap tahunnya. Bahkan selama ini setelah 2014 ke sini gitu ya, konsep seperti ini itu hanya baru diterapkan di tahun 2023. Kenapa namanya KLB Nostalgic Culinary? Jadi dulu itu semasa kereta belum era revolusioner, belum dirubah secara total oleh Bapak Ignatius Jonan, kereta itu sembraut banget, yang dimana ada pedagang asongan, bolak-balik, bebas masuk, bahkan kondisi stasiun itu sembraut lah. Nah, jadi untuk KLB Nostalgic Culinary ini akan mengingat masa-masa kita ke zaman dulu, sekitaran ya mungkin 2012-an gitu, 2012 ke bawah, tapi pada konsep kulinernya ya teman-teman. Jadi sehingga untuk perjalanan di KLB Nostalgic Culinary ini nanti akan ada makanan-makanan yang disajikan dengan style jajanan pasar, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk rangkaian KLB Nostalgic Culinary ini hanya terdiri satu kelas saja ya, yaitu kereta kelas ekonomi menggunakan armada K3 Kemenhub dengan kereta yang saling berhadapan, namun kapasitas tempat duduknya 80 kursi sehingga tidak terlalu adu dengkul ya. Lalu untuk harga tiket sendiri berada di kisaran Rp180.000 sampai dengan Rp250.000 untuk rute sejauh dari Yogyakarta menuju Jakarta. Dan uniknya lagi teman-teman, untuk kereta KLB Nostalgic Culinary ini, dia relasinya dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Gambir, yang dimana stasiun Gambir itu identik sebagai stasiun pemberhentian untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi. Apakah pernah ada kereta full ekonomi yang berhenti di stasiun Gambir? Karena biasanya untuk kereta full ekonomi dari stasiun Jakarta Pasar Senen, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu untuk kereta KLB Nostalgic Culinary ini akan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta pada pukul 8 tepat, menempuh perjalanan menuju Jakarta Gambir memakan waktu sekitar 7 jam 20 menit dan nanti akan tiba di stasiun Gambir pada pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7 jam 20 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Sekarang ini jadi perjalanan KLB Nostalgic Culinary sudah diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Berangkatnya tepat ya teman-teman, sekitar jam 8. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Gambir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Kebetulan saya itu sengaja nggak sarapan karena memang pengen kulineran.
Tapi barusan itu baru ada announcer kalau si Prama-Praminya itu baru mau berkeliling. Nanti kita lihat ya kulinernya ada apa aja. Kayaknya ini bakal menarik sih. Yuk, bisa yuk sambil yuk, bisa yuk. Sesuai rencana yang kemarin lagi. Jadi banyak temennya loh. Kita berjuang bersama yuk. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 8:51, kita sudah tiba di stasiun Kutoarjo ya. Ini sudah memasuki kawasan Daop 5 Purwokerto. Tepatnya stasiun Kutoarjo ini adalah stasiun besar paling ujung timur di Daop 5. Nah, lalu untuk kereta ekonomi 6 saat ini, kode serinya itu adalah K3 01440 JAKK, yang dimana K3 ini merupakan penanda sebagai kereta kelas ekonomi 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 14 adalah tahun pertama dinas di 2014, dan 40 adalah nomor absennya ke-40. JAKK sendiri adalah singkatan dari Jakarta Kota sebagai depo kepemilikan dari sarana rangkaian ini. ACTS 380-220V adalah tegangan statis dari arah pembangkit ke rangkaian sebesar sekian. BK adalah berat kosong 35.000 kg atau 35 ton. MD adalah mulai dinas di tanggal 18 bulan 10 2014. P48 MRI adalah perawatan tiap 4 tahunan di Balai Manggarai, dan P24 TAD adalah perawatan tiap 2 tahunan yang akan datang di tanggal sekian. Lalu di atas sebelah sini itu terdapat sebuah kode trainmark di mana E menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. 37 adalah berat maksimalnya 37 ton, dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Untuk bugi K5 kurang lebih bentukannya seperti ini ya teman-teman, memiliki suspensinya pegas. Kok seru ya? Jajan awet. Permennya 3.000. Permennya 3.000. Oh ya. Cangcimen ta Mas? Nggih, cangcimen iki. Kacang permen. Kacang ciki permen. Kacang ciki permen. Permen jahenya 4.000. Oh ya, 6.000. Cangcimene. Oke. Kang godhoke mboten? Rawon tahu ta Mas? Tahune OPWT. Oh, tahu nih. Munggah Sekang Purwokerto. Wih, ada aqua mijon juga. Waduh. Saya mau nano-nano juga dong Mas. Oh, iya. Ini apa Mas? Yang ini permen jahe 4.000. Oh jangan deh, kalau permen jahe itu aja dulu. Moga Mas. Jajan awet. Nano-nano, sici. Wih, rame. Sama aqua mijon satu-satu deh. Oh ya. Wah. Oh ya. Oke. 3.000-an. Jajan awet 3.000. Ini jadi berapa dulu Mas? Oh, ini yang ini 3.000. Ini? Jadi Hah? 10.000 totalnya. Semua. Nggih. Terus itu apa? Yang itu Jawa tinggal benar. Oh, ini yang dibilang tadi. Ya udah, kamu mau itu. Gawat tiran. Nah, dirang nggih. Ya udah, Makasih, Mas. itu Mas. sampean. Oh, ada gawat. Jadi itulah teman-teman, barusan ya banyak istilah katanya kalau zaman dulu tuh pedagang asongan, tapi kalau di sini tuh asongannya dari restorasi, cuman memang feel-nya itu seperti pedagang asongan karena mereka itu dandanannya tidak menggunakan seragam, mereka tuh ya kayak pakai baju bebas aja gitu loh. Dan tadi juga kan pakai bakul tuh ya,
Jadi feel-nya itu berasa sih, kayak zaman dulu banget. Cuman ini keretanya memang bagus aja sih. Udah pakai K3 Kemenhub, bukan pakai kereta adu dengkul lagi ya. Nah, saya mau kasih tahu juga teman-teman apa aja sih yang dijual pada kereta ini tadi. Karena memang saya itu tidak membawa perbekalan sama sekali ya. Di sini saya membeli ada permen. Permen ini harganya 3.000 dan tadi Aqua dengan Maison ini totalnya 10.000 semua. 3 item ini 10.000. Terus ditambah ada dawet ireng. Ini harganya 3.000 juga. Dan yang paling mahal itu ada ini ya, teman-teman. Nasi gudeg. Ini dipincuk pakai daun pisang. Harganya berapa, Mas ya? Harganya 7.800. Nah, Nasi gudeg. Dalamannya tapi belum di-unboxing sih. Yuk kita coba unboxing dulu dah. Oke. Jadi di sini ada gudeg, ya nasi gudeg pasti ada gudegnya, lalu ada tahu, ada ayam suwir, lalu ada krecek. Lalu nasinya ya nasi seperti di angkringan-angkringan gitu loh. Jadi sekarang ini saya sudah membeli menu kuliner, salah satunya itu adalah dawet ireng. Dawet ireng itu terkenal di daerah Purworejo dan satu porsinya ini hanya Rp3.000 saja. Kalau saya sebenarnya belum tahu dawet ireng itu kayak gimana, belum pernah minum. Jadi ini reviewnya ya sesuai dengan apa yang saya rasakan pertama kali. Saya juga nggak tahu standar dawet ireng yang enak tuh seperti apa ya. Jadi di sini itu terdapat dawetnya mungkin. Tapi kata Mas Garda, kata Mas Risang itu ini mirip cendol. Kalau cendol saya tahu di Bandung banyak. Di sini juga ada santan dan juga ada gula merah. Ini gula merahnya banyak banget, nggak pelit. Tapi ya mungkin jangan semuanya juga. Soalnya tadi Mas Risang bilang kemanisan. Yo jelas manis. Ini banyak banget gulanya gitu loh. Jadi agak medok sedikit ya. Tapi nanti normal lagi kok. Ini mah ala-ala aja. Terserah kau lah. Ya tapi rasanya tawar sih ya. Ya iya. Ya kan nggak dikasih gula, Mas. Kan bukan dikasih gula itu. Penuh loh. Saya pakai gulanya dikit aja karena memang nggak begitu suka yang manis-manis banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba teman-teman. Iya sih. Ini mah cendol, cuman warnanya hitam. Ya iya emang. Rasanya gurih manis ya. Lumayan sih enak, cocok buat ngemil gitu ya. Ditambah lagi harganya 3.000. Sekarang di kereta kayaknya nggak ada deh menu harga 3.000. Cuman ini doang. Ya, sekarang ini jam 9:49. Kita sudah tiba di stasiun Kroya, di stasiun terbesar area Daop 5 Purwokerto. Dan dari sini perjalanan KLB Nostalgia Culinary akan mengambil jalur percabangan ke arah kanan menuju Purwokerto Cirebon, dan di sini juga terdapat percabangan lainnya dari arah Bandung. Nah, untuk stasiun Kroya ini kenapa besar? Karena memang emplasemennya panjang banget ya teman-teman. Setelah saya cari informasi, dari Wesel Ujung ke Wesel Ujung itu sekitaran 800 meter sekian, hampir 900 meter. Jadi memang inilah stasiun Kroya disebut sebagai stasiun terbesar karena memang wilayahnya luas seperti itu. Nah teman-teman, sebenarnya untuk KLB Nostalgia ini ya berhentinya sebentar, hanya sekitar 2-3 menit saja di tiap stasiun. Kalau menurut saya pribadi kayaknya agak lamaan dikit bakal lebih baik. Jadi nanti itu feel-nya ya bukan cuman jualan di dalam kereta, tapi ketika di stasiun juga tuh sambil keliling, sambil nawarin makanan seperti itu. Ya mungkin kasih 5 menit lah cukup. Ya semoga nanti kedepannya ada lagi ya KLB seperti ini, dan rutenya juga di rute yang lain, bukan rute Jogja-Jakarta. Mungkin nanti Jogja-Bandung, atau Jogja-Surabaya, atau Jakarta-Surabaya sekalian gitu loh. Itu bakal mantep sih. Dan rombongan kita sekarang tuh bukan cuma sama Mas Ambul, sama Mas Garda, ini juga ada Mas Haikal dan Mas Laude. Mantap. Kita ketambahan member baru. Mas Ma ini doang ya di Instagram ya kontennya? Ya, Hikari Trip. Nah, nanti ada di bawah ya. Ada. Ini sesepuh. Bukan. Dong, sesepuh enggak lah. Ajarin dong, Pu. Ajarin dong, Pu.
Mbak, aku mau Mbak. Berapa ini Mbak? 7.800. Pukul 10 lebih 16 menit. Sekarang tiba di stasiun Purwokerto. Sehat-sehat ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Kita kehilangan satu member perjalanan hari ini. Sekarang sudah tiba di stasiun Purwokerto dan stasiun Purwokerto ini merupakan pusat dari Daop 5 ya teman-teman. Di sini itu berhentinya sebentar banget. Nah, di saat kereta-kereta lainnya yang non argo atau non kereta unggulan berhenti di sini itu rata-rata 5 menitan ya. Tapi ini KLB Nostalgic, jadwalnya itu 3 menit doang teman-teman. Makanya itu ya saya bilang untuk KLB ini rasa-rasanya itu seperti naik kereta api Taksaka tapi kelasnya ekonomi. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk pecel kroya seharga 7.800. Di sini itu kita dikasih tempe mendoan 1, ada lontong juga, ada sayuran, lalu ada juga bumbu pecelnya. Nah ini ada bunga-bunga kecombrang ya. Cuman saya kurang begitu suka sih untuk bunga kecombrang. Makanya tadi saya kasihin sama Mas Risang. Oke teman-teman, jadi saya ini mau makan dulu. Kita coba makan pecel kroya. Sebenarnya saya nggak baru pertama kali makan pecel kroya ini. Sebelumnya juga udah pernah. Dan menurut saya pecelnya ini cukup enak juga. Apabila dibandingkan dengan pecel Jawa Timur, kalau pecel kroya itu dia punya kecombrang ya. Yang bunga-bunga warna pink seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Enak sih. Bumbu pecelnya mantep, jadi saya seneng gitu loh. Selain itu juga, saya sudah membeli tempe mendoan. Ini 1 porsi dan harganya Rp7.800 juga. Di sini ada 4 potong tempe mendoan, ada cengek atau cabai rawit, dan juga ada cabai kecapnya ya. Biasanya di kereta itu ini harganya sekitaran 15.000 apa 18.000 gitulah. Jadi memang udah murah banget ya ini tuh. Mana pakai besek lagi pula. Minyak kuning. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bumi Ayu. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bumi Ayu, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Sekarang jam 10.57 sudah berhenti di stasiun Bumi Ayu. Nah ini banyak penumpang yang mempersiapkan diri di peron sebelah sana. Mungkin akan ada kereta yang masuk juga ya teman-teman. Nah untuk perjalanan kereta KLB Nostalgic Kuliner ini berhenti seharusnya hanya 2 menit. Tapi ini awal sekitaran 3 menit. Kita bisa lihat ya, di Bumi Ayu sekarang lagi cerah. Walaupun di sini panas, tapi pemandangannya bagus banget. Keren. Panas Mas Bul. Padahal di dalam dingin ya. Kok ini dingin. Salju banget. Alah. Dasar.
Ya, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12.04. Perjalanan KLB kuliner sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Ini kereta apa yo? Ini Dharma Wangsa ini. Baru dibilangin kan tadi kan? Sipit pesawat gede. Oh, sipit lagi nih. Oh, enggak. Cirebon nih. Sesaat lagi Kita sampai Cirebon. tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan periksa. Ya, pada pukul 12.07 sekarang sudah memasuki stasiun Cirebon Kejaksan. Dan di Cirebon ini pertemuan dari dua jalur ya teman-teman. Jalur dari arah Purwokerto dan juga jalur dari arah Semarang. Dua personil turun, Mas Haikal dan Mas Laude ya, turunnya di Cirebon. Wah, banyak kopi naik. Apa? Wah, ada kuliner lagi yang masuk tuh. Di dalam kereta itu AC-nya adem ya. Begitu keluar di Cirebon jam 12 siang, asli ini udah mulai berasa gerah. Tapi untungnya untuk sekarang ini masih ada angin sepoi-sepoi gitu. Cuman hawa panasnya itu Cirebon berasa banget ya. Macem kayak di Semarang gitu teman-teman. Nah, di stasiun Cirebon ini kita awal beberapa menit, lumayan banyak. Seharusnya berhenti itu sekitar 4 menit doang dari jam 12.12 dan nanti akan berangkat lagi sekitar jam 12.16. Di sini mungkin akan ada kuliner yang masuk, kalau taksiran saya seperti nasi jamblang, kalau enggak ada juga nasi empal gentong mungkin ya. Nah, di stasiun Cirebon juga ini untuk pemberhentian bagi kereta-kereta yang kelasnya biasanya lebih tinggi ya. Cuman untuk kereta KLB Nostalgia kan memang ini adalah kereta yang bisa dibilang kelasnya lumayan tinggi juga karena memang kereta ekonomi yang tidak bersubsidi atau kereta komersil seperti itu ya. Ditambah lagi juga ada stasiun Cirebon Perujakan di yang tadi itu merupakan stasiun yang umumnya untuk pemberhentian kereta ekonomi campuran. Makanan pula. Ya, jadi sekarang saya sudah di kereta restorasi lagi. Ini baru naik dari Cirebon, kuliner khas Cirebon, ada tahu gejrot dan juga ada apa itu? Nasi jamblang ya. Nah, jadi teman-teman untuk kereta restorasinya ini itu adalah KMP ya, kereta restorasi pembangkit, yang dimana di sini hanya ada beberapa kursi untuk penumpang menikmati hidangan, ada juga mini pantry untuk menyiapkan makanan, dan di sebelah sana itu hanya ada pembangkit ya. Ini by the way, lupa tadi saya nggak minta sendoknya, tapi nggak apa-apa lah makan pakai tangan biar merasakan sensasi naik kereta zaman dulu. Mana belum cuci tangan lagi. Nggak apa-apa, 15. 1 dari 10. Nilainya boleh lah, ini saya kasih 8. Telurnya bumbunya enak, baladonya gurih-gurih sedap gitu. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk kereta KLB Nostalgia ya. Dan untuk keretanya ini menggunakan K3 Kemenhub yang dimana memiliki kapasitas tempat duduk 80 kursi, konfigurasi kursinya 22 di kanan dan kiri dan juga saling berhadapan-hadapan. Untuk jarak antar kursi kurang lebih seperti ini. Jarak antar kursi masih aman, tidak ada masalah. Lalu untuk fasilitasnya di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga sebuah gantungan untuk menggantung pakaian. Ada juga sebuah tirai di sebelah sana yang bisa kita buka tutup. Dan di sini ada sebuah meja yang ukurannya cukup besar di kereta. Di sini itu kita bisa menyimpan banyak botol. Ada 1, 2, 3, 4, 5, belum yang lainnya. Ini bisa dipakai makan ya. Lalu di bawah juga terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Nah, untuk toilet di kereta KLB ini ada pada 2 sisi ruangan ataupun juga dengan tipe kereta ekonomi Kemenhub lainnya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita lihat dulu ya untuk salah satu toiletnya. Jadi ini dia untuk toilet pada kereta KLB Nostalgia Culinary di K3 Kemenhub ya.
di sini ada sesuatu yang beda. Kalau wastafelnya itu agak menjorok ke dalam, teman-teman. Nah, untuk fasilitasnya di sini itu terdapat sebuah gantungan, lalu ada juga cermin, ada pegangan, ada tong sampah, ada wastafel yang menjorok ke belakang, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun juga di sebelah sini, dan untuk kloset yang satu sisi ini adalah kloset jongkok. Di sini ada tombol flush untuk membilas, ada tempat tisu, ada pewangi ruangan, dan juga ada jet shower. Dan untuk toilet di salah satu sisi lainnya itu merupakan toilet duduk. Memasuki stasiun Cikampek, dan di sini pertemuan dari dua jalur dari arah Bandung dan juga jalur dari arah Cirebon. Di Cikampek ini kita sudah memasuki kawasan Daop 1 Jakarta setelah sebelumnya melaju di Daop 3 Cirebon. Oke, sekarang ini perjalanan kereta KLB Kuliner sudah tiba di stasiun Cikarang. Di sini itu berhenti cukup lama, sekitar 7 menit. Di saat pemberhentian lainnya itu hanya 2-3 menit saja. Karena memang untuk perjalanan KLB Nostalgia Culinary di sini itu akan disusul oleh kereta Anak Emas. Anak Emasnya PT KAI ini, kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Gambir. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta KLB Nostalgia Culinary akan segera tiba di stasiun Bekasi. Dan sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin untuk jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Sebenarnya untuk KLB Nostalgia Culinary adalah salah satu kereta yang mengusung tema jajanan selama di perjalanan, bawa nama kuliner, yang dimana setiap perjalanan itu tadi mulai dari Jogja kita ada jajanan khas Jogja seperti gudeg, lalu di stasiun Kroya ada pecel, di stasiun Kutoarjo ada dawet ireng, di stasiun Purwokerto ada tempe mendoan dan cemilan lainnya, lalu di Cirebon juga ada tahu gejrot sama nasi jamblang. Pokoknya untuk KLB Nostalgia Culinary ini adalah kereta untuk kulineran, seperti itulah. Ditambah lagi juga untuk KLB Nostalgia Culinary ini itu merupakan kereta yang memang bisa dibilang kita akan dibawa ke masa nostalgia, yang pada saat zaman dahulu sebelum revolusi kereta itu kan banyak banget ya pedagang asongan bolak-balik seperti itu, dan ya kurang lebih untuk penjualan makanan di kereta pun seperti itu juga teman-teman. Namun ini dikelola oleh PT Reska ya, atau restorasi kereta seperti itu juga. Nah, untuk harga tiket kereta KLB Nostalgia Culinary ini sejauh dari Jogja ke arah Jakarta ada di range harga 180 ribuan sampai dengan 250 ribuan. Sebenarnya untuk saya pribadi harga segitu dapat kereta model K3 Kemenhub sudah cukup baik. Dan juga dari segi sarana selama di perjalanan ini guncangannya standar, nggak begitu halus-halus banget. Dari segi pendingin ruangan, ini AC-nya dingin asli dan itu jadi poin plus. Ditambah lagi untuk kekedapan suara ya normal-normal aja sih, karena memang kita duduknya di paling ujung ya. Nah, untuk perjalanan KLB Nostalgia Culinary ini juga menurut saya pribadi jadi salah satu perjalanan yang menarik, karena untuk teman-teman yang seneng kulineran, kita itu sambil naik kereta bisa kulineran banyak daerah ya, yang tadi juga sudah saya sebutkan. Dan semoga harapan kedepannya ada juga perjalanan KLB Nostalgia Culinary di rute lainnya seperti arah Bandung menuju Jogja, atau dari Bandung menuju Surabaya, lalu dari arah Jakarta menuju Semarang, atau Jakarta menuju ke Surabaya, seperti itu. Ya, sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir, jadi saya mau siap-siap dulu.
Ya, pada pukul 15:15 kita sekarang sudah tiba di stasiun Gambir dan ini awal sekitar 5 menit dari jadwal seharusnya. Sebenarnya untuk saya pribadi rasanya itu kayak agak aneh ya teman-teman, di mana kereta ekonomi seperti ini berhentinya di stasiun Gambir. Biasanya untuk kereta ekonomi jenis seperti ini tuh berangkat ataupun kedatangannya di stasiun Pasar Senen, tapi ini di stasiun Gambir. Kita bisa lihat yang ada di jalur berapa tuh? Jalur 3. Ini rangkaian kereta Brawijaya full eksekutif. Kalau yang ini KLB Nostalgia Kuliner, dia full ekonomi. Jadi gimana Mas? Naik KLB Kuliner. Agak aneh ya, karena keretanya sendiri kelasnya full ekonomi tapi turun di Gambir ya. Tapi untuk konsep perjalanannya sih boleh lah. Ini masuk, dapat untuk asongannya, dan semoga sih tahun depan ada lagi ya. Tapi kayaknya lebih cocok berangkat dari Senen ya. Iya, lebih cocok berangkat dari Senen, dan keretanya itu menurut saya sih kalau misalkan mau menghadirkan konsep asongan kayak gitu, lebih cocok untuk kereta ekonomi yang 106 tempat duduk. Oh, aku lebih seneng kayak gini, Mas. Justru yang kayak gitu lebih dapat vibes-nya. Enggak, aku pengen yang ini aja. Gimana untuk KLB Kuliner menurut sampean? Kenyang. Iya sih. Pengennya dibikin reguler lah ya, entah itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu, karena ini bener-bener kayak membawa kembali ke nuansa jahiliyahnya kereta. Tapi maksudnya gini loh, ada masa-masa di mana kita itu seneng ya menikmati masa lalu, tapi pengennya juga dengan kenyamanan yang sekarang. Nah ini kulinernya yang dibawa kembali ke masa lalu ke sekarang, tapi dengan nuansa armada yang lebih baru gitu. Tapi ya itu pengennya tetap ya, entah itu sebulan sekali 2 bulan sekali, pengennya reguler gitu. Rangkaiannya enak kayak gini ya? Ya sebenarnya kalau kembali ke masa lalu kan harusnya ekonomi yang 23 itu lebih mengena banget. Tapi untuk ukuran harga yang dipasang, ya ini udah cukup baik. Soalnya Dimas pengennya yang 23, kalau aku 200.000. Kalau 23 mungkin harus ada di kisaran di bawah 100 deh. Iya. Peso ya. Harganya Bener-bener. diturunin. Ah tuh diralat. Gitu. Yowes. Siap. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Jogja, sekarang kita sudah tiba di stasiun Gambir. Cukup seru ya untuk naik kereta KLB Kuliner ini, karena memang kita bisa kulineran selama di perjalanan, terutama kuliner khas daerah. Kita juga tadi jajan lumayan banyak sih. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya, juga channelnya Mas dan juga Mas Risang. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.